Melihat peristiwa yang demikian, malaikat Jibril tidak terima. Bahkan malaikat Jibril yang ada di atas, tapi benar ingin marah kepada masyarakat kala itu, menawarkan jasanya kepada tiga Rasul. Kalau dulu masa apa akan kami hancurkan, tapi bagi Rasul Muhammad SAW begitu luar biasa. Kalau sebagai ini, kalau beliau sebagai bagi Yusuf salah, karena harus sebagai masyarakat inilah kemampuan yang dan tidak putus supaya Muhammad kecuali membawa umat bagi sesama keluarga dan bahkan mereka dibutuhkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Allahumma biqauli fa'innahu la ya'lamun. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ibni kaum, inilah kaumku. Fa'innahu la ya'lamun, karena sebenarnya mereka tidak mengetahui. Dan melihat kondisi kasihnya Rasulullah SAW juga kasihnya bersama. Dalam keadaan keadaannya menyedihkan, memprihatinkan. Baginda Rasul memerintahkan oleh Jibril dan Mikail untuk menjemput baginda Rasulullah SAW, yaitu yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkati sebelumnya, dan kami berdatang sebagai tanda-tanda kuasa kami. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, di mana mengetahui perjalanan serta serta dan melakukannya juga dari Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dan sekarang menjadi masalah di sana. Masjidil Aqsa diberikan oleh orang-orang saudara Muslim dan orang-orang Yahudi. Perjalanan beliau oleh Allah Subhanahu diperlihatkan tanda-tanda min ayatina, tanda-tanda kebesaran, mulai zaman dulu sampai ke masa-masa yang akan datang. Di dalam Al-Quran surat surat ayat 53 kita disampaikan Allah Subhanahu berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fil anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami, yaitu ufuk, wal asar, dan pada diri mereka sendiri, berafat wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqq, sehingga benarlah apa yang telah berada dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu benar adanya. Awal yakfi belum kita, apakah kamu tidak
dia Allah atas segala sesuatu, menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi di sini intinya baginda Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj memperlihatkan tanda-tanda kesalahan. Misalnya mulai dari yang menyenangkan, menyedihkan, juga di dalam Quran yang sangat benar bahwa Allah benar adanya berita-berita tentang Nabi Muhammad SAW yang mempunyai fitrah Qabil dan Nabil. Yang keduanya berbeda, yang satunya Qabilnya anak yang fasik dan yang Qabil anak yang beriman, anak yang soleh, yang salah. Demikian juga Nabi Nuh yang mempunyai anak yang durhaka, berakal, juga istrinya juga berkhianat, ditata pada Allah dan Rasulnya. Juga peristiwa Nabi Ibrahim, bapaknya seorang yang tidak beriman, dan Nabi Musa yang begitu setelahnya Nabi Musa itu Nabi yang paling berani, paling radikal istilahnya. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW melihat pendahuluan seperti itu juga sangat amat satu. Azizun alaihi ma'anitarikum alaikum. Kemudian dalam perjalanan secara horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian dilanjutkan di Masjidil Aqsa sana beliau didaulat untuk jadi imam sholat para nabi para rasul di Masjidil Aqsa. Jadi perintah sholatnya sudah ada sejak dulu, hanya kita melanjutkan, pertama melanjutkan tapi dengan bentuk yang lain yang nanti akan disampaikan itu. Yaitu jadi imam sholat 2 rakaat, habis sholat melanjutkan perjalanannya. Di langit pertama ketemu Nabi Yahya, Nabi Isa dan Rasulnya, bisa juga ketemu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang ketujuh. Kemudian di dalam perjalanannya dia menuju malaikat Jibril pamit pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mohon pamit itu tidak menuruti bagi Rasulullah karena kami tidak diberi kemampuan. Jadi malaikat Jibril dan kami tidak bisa melanjutkan masuk ke mustawa atau sidratul muntaha. Hanya bagi Rasul sendiri menuju ke langit di atas langit 7 di sidratul muntaha. Jadi itu tempat yang tertinggi fil afaq, tempat yang paling tinggi, yaitu Ufukil Ula, tempat yang paling tinggi. Kemudian dari Rasul langsung sujud kala itu dengan mengucapkan at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu barakatuh sholawatu thayyibatu lillah, at-tahiyat segala kehormatan, al-barakat segala berkah, as-sholawat segala kasih sayang, at-thayyibat segala berkah lillah, ini Allah. Di dalam sujudnya baginda Rasul mengucapkan at-tahiyat dan seperti itu. Allah menjawabnya dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera wahai Nabi dan limpahan kasih sayang dari Allah, juga limpahan barokah dari dan limpahan barokah. Melihat jalan Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, hanya untuk Nabi sendiri. Limpahan kasih sayang juga limpahan barokah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW begitu cintanya pada umatnya, maka beliau tetap dalam posisi sujud dengan mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera atas kami dan hamba-hamba yang soleh. Begitu luar biasa ibadah Rasul. Bukti tidak menginginkan diri sendiri sebagai pemimpin umat. Beliau memimpinkan umatnya, tidak menginginkan diri sendiri.
beliau berkata salam sejahtera kedamaian atas kami dan hamba-hambamu Tuhan bagi hamba-hambamu yang soleh yang baik-baik. Ya Allah dan Rasulnya ini disaksikan oleh semua makhluk Jakarta ini kecuali iblis sama Allah. Semua makhluk Jakarta mengucapkan atau bersyahadat bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dialog Allah dan Rasulullah ini berarti bacaan dalam tafsir kita. Kata Gus Bahar ini barisan pada at-tahiyatul barakatuh sholawatu thayyibatu kita pahala haji dan umrah. Belum assalamualaikum sudah banyak sekali pahala yang kita dapat. Dan di dalam sholat tahiyatul ini yang wajib, kalau kepepet kamunya mepet sekali boleh baca at-tahiyatul lillah assalamualaikum ayyuhan nabi assalamualaikum boleh. Kalau kita mepet waktunya itu tapi jangan sampai kemungkinan sudah bilang kemungkinan gerakan fisik kemungkinan tidak bisa. Kalau bacaan sunah suruh rukun Al-Fatihah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, Al-Fatihah, kemudian bacaan tasyahud tadi, sholawat, kemudian salam ini bacaan pokok. Lainnya itu bacaan sunah seperti sujud, subhanallahil azim, yang paling pokok adalah kemungkinan itu fisik kita biasanya berhenti ketika rukuk, kita rasakan sudah berhenti iktidal, berhenti kemudian sujud dan seterusnya. Jadi kemungkinan ini termasuk rukun yang tidak mudah kita laksanakan kalau kita bersama. Kalau bacaan kita bacaannya, kita bisa pilih bacaannya. Kalau yang itu bacaan Al-Fatihah juga ulang-ulang. Bagaimana kalau kita baca ayat, bagaimana kalau kita sambung. Kalau baca itu harus ada benar sesuai dengan singkat. Jadi demikian ibu bapak yang hormati. Kemudian hal yang mendasar di samping untuk mendapatkan atau menjadikan kita bisa sholat khusyuk, salah satu sholat diantaranya wudhu. Wudhu ini kalau perhatikan wudhu, pertama niat ini bersama dengan membasuh muka. Ini harus semua rata dan sampai ada kelewatan membasuh muka. Kemudian membasuh tangan, wudhu istatul awal waniyatu asani wasul wajibi membasuh muka asani wasulnya dari ma'al mirfaqoin. Jadi basuh tangan dari tangan telapak sampai siku, jangan berbalik siku sampai tangan. Boleh tapi makruh kalau siku sampai tangan. Tapi kalau tangan dulu siku, karena di sana wasulnya dari ma'al mirfaqoin sampai ke dua siku. Kemudian maskursi mengusap kepala, boleh kepala di atas, dubur di sini, pokoknya kepala kan ada boleh diusap sedikit, pokoknya basah harus. Kemudian Rasulnya dari makan tak baik, membasuh kaki sampai dua mata kaki. Ini jangan sampai air tidak membasahi. Kalau tangan sampai, kalau muka sampai semuanya, mukanya sampai anak telinga ini sampai dagu, kemudian tangan ini sampai siku, ini harus basah ini. Kemudian kepala sebagian, kemudian kaki sampai mata kaki. Jangan sampai ada yang tidak kena air, karena itu masuk untuk dalam sholat. Kemudian terjadi berulang, basuh muka sama niat, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, berputar dan nggak boleh bolak-balik, nggak boleh bolak-balik. Kemudian jamaah muslim sholat mudah-mudahan
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semoga bersama kita senantiasa berkembang dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim biha wa taqdirana biha Demikian video doa yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan peringatan sabda pada malam hari ini memberikan kesenangan bagi kita semuanya, senantiasa meningkatkan ketakwaan dalam ibadah kita. Amin. Dan mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan